Halo semuanya, selamat datang di channel Kataya. Di video kali ini, aku akan menceritakan seseorang yang dikhianati dan dibunuh oleh pahlawan terkuat di dunia. Dan dia akan bangkit kembali. Setelah bangkit, dia akan melancarkan balas dendam dan membunuh pahlawan terkuat di dunia. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Di suatu malam yang dingin, terdapat seseorang yang membenci dunia yang dia tempati. Bagi dirinya, yang ditinggalkan begitu saja ketika dia dilahirkan dan diperlakukan seperti binatang menjadi alasan kenapa dia sangat membenci dunia yang dia tempati. Itulah sebabnya dia tidak mempercayai siapapun yang ada di dunia dan selalu bergerak sendiri. Dan dia bernama Kim Woo Jin. Tepat tanggal 1 Januari 2020, dunia tiba-tiba berubah menjadi sebuah game. Dungeon muncul di seluruh benua dan monster pun bermunculan. Banyak kota-kota hancur dan tidak sedikit juga orang yang meninggal dunia. Bersamaan munculnya monster, makhluk suci yang disebut Nimbus juga muncul dan memberi kekuatan khusus ke sebagian orang yang disebut Authority. Orang yang menerima Authority disebut sebagai player yang bisa menyelesaikan dungeon. Orang-orang percaya bahwa para player dapat menyelamatkan dunia. Akan tetapi, para player mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi untuk kepentingan pribadi mereka. Bagi Kim Woo Jin, dunia sekarang tidak jauh berbeda daripada sebelum para monster tiba, yang mana tidak ada orang yang dapat Kim Woo Jin percayai. Setidaknya itulah yang terjadi pada Kim Woo Jin sebelum bertemu dengan seseorang yang bernama Lee Se-jun. Lee Se-jun adalah salah satu dari 7 orang pertama yang menjadi player. Seorang ksatria yang dipilih oleh prajurit cahaya dan menjadi player terkuat di dunia. Lee Se-jun melindungi yang lemah dari monster tanpa meminta bayaran sedikit pun, dan dia bertekad untuk mengakhiri game dan menyelamatkan umat manusia. Satu demi satu, para player pun berkumpul di sekitar Lee Se-jun dan membentuk guild yang bernama Guild Messiah dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Itu adalah pertama kalinya bagi Kim Woo Jin bertemu kawan yang dapat dipercaya dan diandalkannya. Setelah banyaknya pertarungan, tibalah mereka di depan gerbang last boss. Kim Woo Jin pun berkata kepada Lee Se-jun bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir. Dan Lee Se-jun membenarkan perkataan tersebut, bahwa ini mungkin akan menjadi pertarungan terakhir untuk Kim Woo Jin. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Lee Se-jun menusuk pedang ke dada Kim Woo Jin menggunakan pedang Balmung. Pedang yang dapat memberikan kutukan menurunkan semua defensif sebesar 90%. Mengetahui kejadian tersebut, Kim Woo Jin berkata kepada Lee Se-jun, apakah dia sudah merencanakan dari awal? Dan mengapa dia melakukan hal ini? Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kau masih tidak mengerti? Semua authority, item dungeon, dan monster yang kita kumpulkan, semua hal itu akan hilang. Dan tidak ada alasan lagi untuk orang mematuhi kita. Karena itu, bukankah kita tidak akan menguasai dunia? Mendengar hal tersebut, Kim Woo Jin pun sangat emosi dan ingin menghajar mereka. Akan tetapi, dia tiba-tiba muntah darah
dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Mengetahui hal tersebut, wanita itu yang bernama Park Shin Ye memuji Kim Woo Jin bahwa dia bertahan sangat lama sesudah terkena tusukan pedang balmung yang dilumuri viper poison. Padahal racun tersebut langsung membunuh semua anggota yang tidak patuh pada mereka berdua. Mengetahui hal itu, Kim Woo Jin terkena mental bahwa teman-temannya yang berjuang bersama dirinya dibunuh hanya karena mereka tidak sejalan dengan mereka berdua dan Gold Messiah. Menjelang kematiannya, Kim Woo Jin bergumam di dalam hati bahwa pada akhirnya tidak ada siapapun yang dapat dia percayai di dunia ini. Akan tetapi tiba-tiba adegan berpindah ke Kim Woo Jin yang mendengar seseorang mengeluh akan banyaknya monster yang terus-menerus muncul, dan seseorang menjawab dengan, "Jangan banyak mengeluh, bersyukurlah karena mereka kita bisa dapat uang." Orang satunya menjawab, "Harusnya aku dibayar lebih mahal karena sudah mempertaruhkan hidupku." Mendengar hal yang berisi itu, Kim Woo Jin tiba-tiba terbangun dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Padahal sebelumnya aku sudah mati tertusuk. Apakah aku sedang bermimpi tentang masa laluku? Setelah itu, Kim Woo Jin mengawasi sekitarnya dan menyadari bahwa dia berada bersama grup tentara Korea Selatan yang ada di dalam mobil yang sedang menuju ke suatu tempat. Akan tetapi, tiba-tiba mobil pun mengerem mendadak dan Pak sopir menyuruh para tentara di belakang untuk segera menyerang karena di depan ada banyak monster orc. Para tentara segera turun dari mobil bersiap untuk menyerang. Mengetahui itu, sekumpulan orc pun tidak tinggal diam. Mereka juga ikut menyerbu para tentara itu dan siap memakannya. Salah satu tentara senior pun berkata dengan lantang bahwa mereka tidak punya banyak peluru, jadi mereka harus menembak di saat benar-benar yakin akan mengenai orc tersebut. Setelah perundingan tersebut, mereka terkejut karena ada suara tembakan dan seseorang maju sendirian untuk mengalahkan para orc tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Kim Woo Jin. Menyadari anggotanya tumbang, para orc segera menyerbu Kim Woo Jin. Mengetahui itu, Kim Woo Jin juga tidak tinggal diam. Dia segera menembaki para sekumpulan orc tersebut. Tinggal tersisa satu orc. Sesuai insting bertahan hidup, satu orc tersebut melarikan diri karena dia tidak bisa mengalahkan Kim Woo Jin sendirian. Tetapi Kim Woo Jin tidak membiarkan hal tersebut dan langsung menembak orc tersebut sekaligus mengalahkan sekumpulan orc sendirian. Melihat hal itu, para tentara yang ada di belakang tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi tepat di depan mereka. Setelah membantai para orc tersebut, Kim Woo Jin masih tidak percaya apa yang sudah terjadi dan menganggap bahwa mimpinya tersebut sangatlah nyata, dan segera kembali ke dekat mobil sambil memikirkan apa yang telah terjadi. Di saat Kim Woo Jin tenggelam dalam pikirannya, senior tentara tersebut marah kepada Kim Woo Jin karena perbuatan yang maju sendirian itu sangatlah beresiko, membunuh para tentara yang ada di situ. Kim Woo Jin tidak menggubris perkataan seniornya itu dan masih terlarut dalam pikirannya.
Setelah duduk, Kim Woo Jin menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, tapi dia kembali ke masa lalu dan bertanya mengapa dia bisa kembali ke masa lalu. Setelah memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dia teringat oleh pengkhianatan yang akan terjadi di masa depan oleh Lee Se-jun dan Park Shin-hye. Dan tiba-tiba muncul pemberitahuan di depan matanya bahwa dia ternyata bangkit menjadi seorang player. Dan dia mengetahui bahwa hari ini adalah hari di mana dia dibangkitkan menjadi player di kehidupan sebelumnya. Tetapi di kehidupan sebelumnya, saat pemilihan kelas, Kim Woo Jin hanya mendapatkan 2 pilihan kelas yang berbeda dan harus dipilih salah satunya. Sekarang, di kehidupan barunya, Kim Woo Jin mendapatkan pilihan 3 kelas dan pilihan yang baru bernama Dark World Surrogate. Di masa lalunya, Kim Woo Jin mengetahui kemampuan Dark World Surrogate adalah kemampuan yang dapat menggunakan kutukan dan racun, juga bisa membuat pasukan undead dari monster yang sudah mati. Tidak seperti kelas yang lain, kelas Dark World Surrogate adalah kelas spesial, di mana kelas itu bisa menyelesaikan dungeon sendirian. Di masa lalu, ada orang dengan kemampuan Dark World Surrogate dapat menjadi salah satu player terkuat. Orang itu bernama John Krog atau dikenal sebagai King of Fire Lions. Jika Lee Se-jun disebut sebagai pahlawan, maka John Krog disebut sebagai monster, dan mereka saling bertarung satu sama lain. Mengetahui pilihan kelas tersebut ada di masa pemilihannya, Kim Woo Jin sekarang tanpa pikir panjang memilih kelas Dark World Surrogate dan bersiap membalas dendam dan membunuh pahlawan terkuat di dunia, Lee Se-jun dan adik-adiknya. Sebelum melanjutkan alur cerita ini, ada sedikit informasi. Guild adalah tempat bernaung bagi para player. Di masa lalu, di antara semua guild yang ada guild yang bernama Guild Phoenix. Guild Phoenix adalah guild peringkat kedua Korea. Mereka mendapatkan banyak uang dan kekuasaan dengan cara yang kotor. Karena reputasi buruk mereka yang sangat banyak yang sudah dikenal oleh masyarakat. Di sisi lain, Guild Messiah yang terkenal baik pun semakin bersinar. Tapi kita tahu lah ya, bahwa di masa depan Guild Messiah tidak sebaik itu. Ketua bahkan petinggi Guild Messiah aja mau menaklukkan dunia dan membunuh semua yang tidak patuh dengan perintah Guild Messiah. Itu tuh korbannya MC sendiri dan teman-temannya anjing. Adegan berpindah beberapa hari setelahnya. Saat ini Kim Woo Jin ingin masuk ke dalam Guild Phoenix, dan sekarang dia lagi membaca syarat dan ketentuan untuk masuk ke dalam Guild Phoenix tersebut. Petugas pun menjelaskan bahwa setiap berhasil dan menyelesaikan dungeon, Guild Phoenix akan memberikan bonus. Tetapi Kim Woo Jin berkata dalam hati bahwa jumlah tersebut tidak cukup untuk membeli item, hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Karena item itu harganya mahal anjing. Tapi Kim Woo Jin tidak punya pilihan lain dan menyetujui syarat tersebut. Setelah itu, Kim Woo Jin bertanya kepada petugas, bagaimana caranya mengetahui kemampuan player? Memangnya ada cara untuk melihat jendela status orang lain? Mendengar hal itu, petugas dengan santai mengeluarkan kertas dan mengatakan bahwa kertas ini adalah kertas skill khusus untuk kelas Dark World Surrogate, dan petugas menyuruh Kim Woo Jin memilih salah satu dan menghancurkannya. Jika Kim Woo Jin benar-benar memiliki kelas Dark World Surrogate, Kim Woo Jin akan mendapatkan skill tersebut. Dengan begitu,
petugas akan bisa melihat kemampuan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah mendengar itu, Kim Woo Jin melihat dan membaca setiap deskripsi semua skill dan terkejut. Ada skill yang bernama Hemotoksin. Di masa lalu, sepengetahuan Kim Woo Jin, skill tersebut dapat membuat darah penggunanya menjadi racun, dan skill tersebut sulit untuk dilawan. Skill yang cukup simpel kan? Dan apabila skill tersebut digabungkan dengan skill Blood Golem, efek skill tersebut akan jauh meningkat. Tanpa pikir panjang, Kim Woo Jin memilih skill tersebut dan merobeknya. Dan tiba-tiba badan Kim Woo Jin terkena hujan cahaya bersamaan dengan pemberitahuan bahwa Kim Woo Jin mendapatkan skill Hemotoksin. Setelah kejadian tersebut, petugas menyuruh istirahat karena Kim Woo Jin dijadwalkan masuk dungeon nanti sore. Kim Woo Jin segera pulang dan tidur. Adegan berpindah kepada kelompok orang yang bergosip kepada salah satu orang bahwa mereka menganggap orang tersebut terkenal menyebalkan di dalam guild tersebut dan betapa buruknya sikap orang tersebut. Tiba-tiba orang yang digosipkan berteriak, "Mereka datang! Bersiap bertempur!" Ternyata orang tersebut adalah Kim Woo Jin. Setelah itu, adegan berpindah ke masa kini, dan ternyata semua kejadian itu adalah mimpi dari Kim Woo Jin. Setelah bangun, Kim Woo Jin berkata, "Bahkan setelah mati satu kali pun dan dihidupkan kembali, aku masih memimpikan mereka. Jika aku kembali ke masa lalu, mereka pasti masih hidup. Apakah aku bisa bertemu kembali dengan mereka?" Adegan berpindah ke taman olahraga Gwanmun. Semua anggota yang dijadwalkan untuk memasuki dungeon pun tiba di lokasi. Sang ketua parti menyapa anggotanya. Anggotanya terdiri dari ketua parti, NPC pria berambut blonde, NPC wanita, NPC pria berambut coklat, dan satu lagi anggota yang belum datang. Setelah menunggu anggota yang belum datang, sambil berbincang-bincang, anggota terakhir pun datang sambil menaiki mobil kodok jadul. Setelah memarkirkan mobilnya, anggota terakhir pun turun dari mobil sambil memakai hoodie yang menutupi kepalanya. NPC pria blonde pun berkata, "Kata petugas, pria itu akan masuk dungeon pertama kali, tetapi dia bahkan terlambat. Mulai ini harus didisiplinkan." NPC wanita pun menambahkan, "Dia harusnya berterima kasih kepada kita karena sudah menerima dia ke dalam parti kita." Dan apa-apaan mobil jelek itu? Tidak mau ketinggalan, NPC berambut coklat pun menambahkan juga bahwa dia akan menjadi target pertama dari monster. Kita bisa memanfaatkannya. Hahaha. Kedua NPC juga menganggap bahwa anggota terakhir tidak ada dan mereka kekurangan anggota party. Mendengar itu, anggota terakhir tidak ambil pusing dan membiarkan mereka berkata sesuka hati mereka. Pada saat rapat sebelum memasuki dungeon, mereka menghiraukan petugas yang memberi arahan dan mereka hanya bercanda dan bergurau sendiri. Terkuaklah sudah. Anggota terakhir adalah MC kita, Kim Woo Jin. Setelah memasuki dungeon, NPC blonde pun tidak percaya bahwa dia seperti memasuki sebuah game. Kedua NPC menjawab bahwa ini memang sebuah game, tapi ini juga kenyataan, dan menghimbau kepada semua bahwa harus tetap waspada karena mereka hanya punya satu nyawa. Bersamaan dengan perkataan kedua NPC, Kim Woo Jin bergerak sendiri. Mengetahui itu, kedua NPC berniat menjadikan Kim Woo Jin sebagai umpan dengan menyuruh Kim Woo Jin melihat keadaan sekitar sendirian. Sementara mereka akan membuat base camp. Kim Woo Jin pun setuju dengan usul ketua NPC tersebut dan masuk ke dalam hutan sendirian. Setelah memasuki hutan, Kim Woo Jin sudah menduga bahwa dia akan dijadikan sebagai umpan.
dan tersenyum licik. Oke, cukup di sini saja videonya, dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dadah.